Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia yang lahir ke dunia ini pada akhirnya akan meninggalkan jejak kehidupannya selama ia hidup di dunia ini. Saudaraku, jejak kehidupan itu ibarat sebuah coretan lukisan kehidupan yang kita lukiskan selama kita hidup. Tentu, coretan lukisan kehidupan itu memiliki nama yang berbeda. Sebab lukisan kehidupan kita akan dilukis dengan berbagai hal. Mulai dari sikap, perkataan, gerak pikiran, tindakan, sampai kepada perbuatan-perbuatan yang kecil sekalipun. Semua akan terlukis di kanvas kehidupan ini selama kita hidup di dunia ini. Saudara, satu hal yang perlu kita sadari adalah lukisan kehidupan selama kita hidup tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Sebab sekecil apapun perbuatan hidup kita, semuanya terlihat nyata di hadapan Tuhan. Dan itu artinya kita tidak dapat menyembunyikan sekecil apapun perbuatan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang menjadi persoalannya adalah jejak kehidupan selama kita hidup di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu saat nanti ketika kita berada di balik kematian. Ingat saudaraku, manusia tidak seperti binatang. Sebab binatang bukanlah makhluk yang kekal. Setelah mereka mati, maka mereka akan hilang lenyap, tidak berbekas. Berbeda dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang kekal. Artinya setelah manusia berada di balik kematian, apapun yang dilakukan selama kita hidup di dunia ini, semua itu harus dipertanggungjawabkan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jika demikian saudaraku, maka selama kita hidup di dunia ini kita harus melukis jejak kehidupan kita dengan coretan-coretan kebenaran. Sekali lagi, kita harus melukis jejak hidup kita dengan lukisan-lukisan kebenaran, yaitu dalam setiap detik waktu hidup yang kita lewati, kita harus melakukan semua yang merupakan kehendak Allah Bapa di surga, supaya lukisan kehidupan kita akan terlihat indah di hadapan Bapa di surga. Saudaraku, Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, melukis dan menghiasi hidup kita dengan kebenaran setiap hari adalah jerih lelah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup yang tak terkatakan. Iya, kebahagiaan hidup yang tak terkatakan. Sebab yang akan kita tuai di kekekalan adalah kemuliaan kekal. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 firman Tuhan katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada kalimat memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini artinya Tuhan telah menaruh dalam hati kita kesadaran mengenai kekekalan. Dan ini nyata jelas di mana hampir dalam semua agama pada umumnya semua agama di muka bumi ini meyakini adanya kekekalan. Artinya di balik kematian nanti ada kehidupan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Sekali lagi, sebelum terlambat. Kenapa demikian? Sebab hidup di zaman modern saat ini saudaraku, ada begitu banyak orang yang hampir-hampir tidak lagi mau peduli bahwa di balik kematian nanti masih ada kehidupan. Nah, hal itu terlihat jelas dari cara hidup mereka yang begitu materialistis, saudaraku. Bahkan gaya hidup seperti ini pun banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya.
pada akhirnya orang-orang seperti ini hanya mengarahkan fokus hidup mereka untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, cara hidup seperti ini akan menjadikan mereka seperti orang bodoh yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 18 sampai ayat 20. Ayat 20 firman Tuhan katakan, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Saudara, kita harus menyadari semua ini sebelum terlambat. Saya katakan sekali lagi, sebelum terlambat. Sebelum terjadi seperti yang firman Tuhan gambarkan di dalam Mazmur 73 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku, ingat baik, jangan sampai di kekekalan nanti rupa kita dipandang hina oleh Tuhan, dan Tuhan akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Kiranya kebenaran ini semakin menyadarkan kita untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.